Wow, Maya Estianty tampak diselimuti kebahagiaan yang luar biasa pasca resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Haju di Bali. Ia tampak memuji sang suami Irwan Musri setinggi langit dengan menyebut suaminya merupakan yang terbaik di dunia. Di sisi lain, El Rumi dan Syifa Haju pun saling mengungkapkan janji suci dan rasa cinta mereka satu sama lain pada momen resepsi pernikahan yang digelar di Bali baru-baru ini. El Rumi mengungkapkan betapa dalamnya rasa cinta dan sayangnya kepada Syifa Haju hingga berjanji akan selalu ada untuknya dalam setiap situasi. Dan Syifa Haju pun mengakui bahwa cinta El Rumi mengubah cara pandangnya tentang cinta, di mana ia justru merasakan cinta menjadi lebih lembut, nyaman, indah, dan membahagiakannya. Syifa juga menanggapi permintaan Maya Estianty sebelumnya. Dan Syifa berjanji untuk selalu mencintai El Rumi, bahkan tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Lantas, seperti apa kebahagiaan mereka dan janji suci mereka selengkapnya? Seperti apa pula kebahagiaan Irwan Musri atas pernikahan El Rumi dan Syifa Haju? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Maya Estianty terang-terangan memuji sang suaminya Irwan Musri setinggi langit di akun sosial media pribadinya setelah mengikuti pernikahan intimate El Rumi dan Syifa Haju di Bali baru-baru ini. Dalam postingan di akun Instagramnya, dalam balutan kalimat penuh canda, Maya Estianty bahkan menyebut suaminya yang terbaik di seluruh dunia. Maya bahkan tak sungkan mengungkapkan rasa cintanya kepada sang suami Irwan Musri dengan menyebut love you, sembari menyelipi kalimatnya dengan beberapa emotikon cinta. Pantesan beliau banyak rezekinya, tuyulnya dia sendiri. Ini mah terbaik seluruh dunia. Suamiku, mau tahu rahasia sesajen untuk mengundang tuyul seperti ini? Love you honey, menyala suamiku. Sementara itu, sebelumnya pada momen resepsi pernikahan di Bali, El Rumi menyampaikan janji suci dan ungkapan rasa cintanya kepada Syifa Haju istrinya. Suasana menjadi heboh ketika El Rumi mengawali janjinya dengan menyapa Syifa Haju dengan kata-kata "Hai istriku" dalam bahasa Inggris. El Rumi mengaku bersama Syifa ia merasakan segalanya jadi berbeda. Ia belajar kalau cinta itu bukan tentang seberapa lama mereka kenal, tapi seberapa dalam mereka bisa saling memahami satu sama lain. El Rumi juga belajar kalau cinta itu bukan tentang perasaan, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal, untuk tetap bertahan, dan untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. Dan sekarang El Rumi juga paham kalau cinta itu bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi menemukan seseorang yang mau tumbuh bersama. Ia mengaku selama bersama Syifa Haju, ia menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap aspek. El Rumi berjanji untuk menjalani hidup ini selalu dengan Syifa Haju. El Rumi juga berjanji akan selalu menjaga Syifa Haju. Ia juga berjanji akan menjadi rumah bagi Syifa, tempat di mana Syifa bisa pulang, tempat di mana Syifa bisa menjadi dirinya sepenuhnya dan seutuhnya tanpa takut dan tanpa ragu. El Rumi juga berjanji akan selalu ada di samping Syifa, tidak hanya dalam kondisi baik-baik saja, senang, bahagia, tapi justru di saat hidup lagi berat-beratnya. El Rumi juga janji akan selalu berada di samping Syifa, karena baginya Syifa bukan cuma seseorang yang ia cintai, tapi seseorang yang ia pilih untuk di hidup El Rumi saat ini dan selanjutnya. Ia akan tetap memilih Syifa Haju setiap hari. Bagi El Rumi, Syifa Haju bukan hanya pasangannya, tapi rumahnya, dunianya, segala-galanya baginya.
Dan jika hidup memberinya kesempatan untuk memilih kembali, El-Rumi akan selalu memilih Syifa Haju. El-Rumi pun berdoa semoga Allah selalu merestui perjalanan cintanya dengan Syifa Haju, menjaga langkah mereka dan memberkahi setiap hal yang mereka bangun bersama. Ia menutup janji sucinya dengan kalimat yang membuat Syifa Haju tampak merasa sangat bahagia. Aku sangat mencintamu istriku. Hi Syifa, my wife. Apa? My wife. Lucu ya, how life works in ways we never really plan. Kalau ada yang bilang ke aku 2 tahun yang lalu bahwa suatu hari aku akan berdiri di sini sama kamu sebagai suami istri, jujur mungkin aku nggak akan percaya. Kita flashback sedikit, mungkin 2 tahun yang lalu kita cuma saling kenal and we barely talk to each other. Kita mungkin juga nggak pernah bayangin kalau kita akan ada di titik ini menjadi pasangan suami dan istri. I didn't see this coming, but I wouldn't want it in any other way. Kita baru benar-benar kenal dan ngobrol mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, pas aku nge-DM kamu. No expectations, no plan, just us in that moment. And who knows, ternyata cerita kita akan sejauh ini. Ternyata hidup punya caranya sendiri untuk membawa 2 orang ke tempat yang seharusnya. And somewhere along the way, tanpa kita sadari, everything's changed. Yang awalnya sederhana, jadi sesuatu yang berarti. With you, everything feels different. Aku belajar kalau cinta itu bukan tentang seberapa lama kita kenal, tapi seberapa dalam kita bisa saling memahami. Aku juga belajar kalau cinta itu bukan tentang perasaan, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal, untuk tetap bertahan, dan untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. And now I understand kalau cinta itu bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi menemukan seseorang yang mau tumbuh bersama. Selama bersamamu, aku juga alhamdulillah menjadi pribadi yang lebih baik in every aspect. From everything we've been through, sampai akhirnya kita ada di titik ini sekarang, I know one thing for sure, aku gak mau jalanin hidup ini tanpa kamu. I will always choose you in every universe. And today, we stand here again. Aku berjanji akan menjaga sebaik-baiknya amanah dari orang tua kamu yang sudah membesarkanmu selama 25 tahun. I promise to be your home, tempat kamu pulang, tempat di mana kamu bisa menjadi diri kamu sepenuhnya dan seutuhnya, tanpa takut dan tanpa ragu. Aku juga berjanji, aku akan selalu ada di samping kamu, bukan cuma di saat semuanya lagi baik-baik atau happy-happy aja, tapi justru di saat hidup lagi berat-beratnya, I promise I will always be by your side. Karena buat aku, kamu bukan cuma seseorang yang aku cintai, kamu adalah seseorang yang aku pilih untuk di hidup ini. To grow with you, to listen to you, and to keep choosing you every single day. You are not just my partner. You are my home, my world, my everything. And if life ever gave me a chance to choose again, I will always choose you. Always. As we continue this journey together, aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi perjalanan kita, menjaga langkah kita, dan memberkahi setiap hal yang kita bangun bersama. Love you so much, my wife. Menjawab janji suci dan ungkapan cinta dan sayang El-Rumi. Lalu Syifa Haju juga menyampaikan ungkapan cintanya untuk sang suami tercinta. Kehadiran El-Rumi bagi Syifa Haju mengubah persepsinya tentang cinta. Jika sebelumnya ia memahami cinta itu rumit, penderitaan dan kehilangan sebagian dari dirinya, maka kehadiran El-Rumi membuatnya berbeda. Syifa merasakan cinta yang penuh kelembutan, merasakan kenyamanan, dan merasa betah seperti berada di rumah.
Kehadiran El Rumi pula membuat Syifa Haju belajar bagaimana mencintai dirinya sendiri lebih dari biasanya dan menyadari bahwa ia pantas untuk mendapat cinta yang terasa begitu murni. Syifa juga menyatakan janjinya untuk selalu mencintai El Rumi dalam setiap versi kehidupan yang akan mereka lalui di saat bahagia dan terutama pada saat-saat yang sulit. Yang menarik, Syifa juga menjawab permintaan Maya Estianty yang diungkapkan pada momen siraman bahwa Syifa akan memeluk El Rumi lebih erat dan lebih lama seperti yang Bunda Maya Estianty minta darinya. Syifa memilih untuk setia pada cinta El Rumi selama hidup di dunia ini dan setelahnya hingga keduanya dipisahkan oleh maut. Syifa berjanji untuk selalu mencintai El Rumi hingga akhir hayatnya dan bahkan berharap akan bertemu lagi di akhirat nanti. And love became home. You didn't just love me, but you changed the way I see love entirely. Because of you, I learned how to love myself even more. I learned how to be softer with my own heart. I learned that I deserve a love that feels this pure. Thank you so much for always making me feel so deeply loved. Thank you for showing me that I was never too much, never too complicated, never too hard to love. Thank you for loving every part of me, the beautiful ones, and even the parts I tried to hide. Thank you for healing a heart you didn't even break. Thank you for loving my family, my friends, my sister, and even my 11 little cats, like they were always yours too. I promise to love you in every version of life we'll go through, in the happy moments, and especially in the ones that feel heavy. I promise to stand beside you even when the whole world feels like it's against you. And I promise to hold you and hug you tightly, just like Bunda once asked me. I'll hold you enough for all the time she can't. I promise to stay faithful to you, to choose you in this life and every life after, until the day we are separated by death. And even then, I pray Allah brings us back together again in Jannah. You are my safest place, my answered prayer, and my home. I love you always. Di sisi lain, ayah sambung El Rumi yaitu Irwan Musri juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada El Rumi dan Syifa Haju pasca pernikahan mewah mereka hingga resepsi mewah dan intimate di Bali. Di akun Instagramnya, Irwan Masri memposting beberapa foto bersama Maya Estianty mendampingi pasangan pengantin baru pada momen resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Haju di Bali. Pada caption foto tersebut, Irwan mendoakan rumah tangga El Rumi dan Syifa Haju. Bangga melebihi kata-kata dan sangat bahagia untuk kalian berdua. Semoga hidup kalian berdua dipenuhi cinta, kegembiraan, dan berkah yang tak berkesudahan. Sayangku untuk kalian berdua. Postingan Irwan itu pun juga diberi komentar oleh Syifa Haju. Seperti ini komentar sayang dari Syifa Haju untuk ayah sambung El Rumi tersebut. Kehadiranmu dan Bunda di hari spesial kami sangat berarti untuk kami berdua. Terima kasih ayah, mencintaimu selalu. Di sisi lain, Maya Estianty sebelumnya mengungkap soal dirinya yang tengah menunggu kelahiran sang cucu pertamanya, buah cinta dari pasangan Al-Ghazali dan Alisa Dagis. Lantas, seperti apa masa-masa penantian Maya Estianty akan kedatangan cucu pertamanya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Masih diselimuti kebahagiaan pasca putranya Elrumi menikah dengan Syifa Haju, Maya Estianty menyebut dirinya tengah sabar menunggu kelahiran cucu pertamanya. Hal itu diungkapkan Maya Estianty berupa komentar pada postingan bersama Alisa Dagis dan Al Ghazali di akun sosial media pribadi. Mereka berupa foto dirinya dengan pos Alisa dalam kondisi tengah hamil tua dan dipeluk Al Ghazali suaminya dari belakang dengan caption, "Sebentar lagi." Maka Maya Estianty pun berkomentar atas postingan bersama Alisa Dagis dan Al Ghazali tersebut sebagai berikut. Waktunya Allah waktu terbaik, kita sabar menunggu sayangku. Bismillah. Sontak saja, komentar Maya tersebut mendapat tanggapan dari netizen yang kebanyakan mengamininya dan ikut mendoakan yang terbaik untuk persalinan Alisa Dagis. Jelang kelahiran anak pertamanya, Alisa Dagis sempat terlihat aktif dalam saluran chat Instagramnya. Ia bahkan mengajak followersnya agar bersabar dan berdoa bersamanya agar persalinannya berjalan lancar. Ia bahkan meminta kepada netizen agar tidak menunggu kelahiran anak pertamanya. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya menikmati saja proses yang ia lewati saat ini. Alisa kemudian juga menceritakan aktivitasnya menjelang melahirkan. Seperti ini ungkapannya, "Yuk mari kita bersabar dan berdoa bareng. Masih nyaman di perut dia. Shh, biarin ya. Jangan ditungguin si Taurus Princess satu ini. Nanti juga muncul hihihi. Oke, mau lanjut beberes kamarnya dan gantungin baju-baju gemes dia? Sorry baru ngabarin, hari ini aku full tidur terus dan rebahan. Tiap nonton film ketiduran dan susah buka mata. Hahaha. Sebelumnya, sang suami Al Ghazali telah mengungkapkan bahwa Alisa belakangan ini aktif melakukan kegiatan olahraga seperti berenang, nge-gym, dan pilates. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk memperlancar persalinan. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya merasa khawatir dengan Alisa jelang persalinan anak pertama mereka. Namun selaku suami, ia terus memberikan dukungan untuk istri tercintanya. Karena itu, menyambut kehadiran buah cinta pertama mereka, Al Ghazali sudah lama mulai menyiapkan dirinya menjadi seorang ayah. Sebagai calon ayah, Al Ghazali mengaku sudah tidak menerima tawaran pekerjaan untuk 2 bulan ke depan. Ia juga menjelaskan kegiatannya bersama keluarga, salah satunya saat penampilan di Java Rock yang menurutnya dilakukan dekat rumah. Al Ghazali tak sabar ingin menjadi ayah. Ia ingin menemani istri tercinta ketika melahirkan dan juga ingin mengisi kebersamaan dengan si buah hati nanti. Pasangan yang menikah pada tanggal 16 Juni 2025 ini memang sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka juga banyak mendapat perlengkapan bayi dari orang tua Alisa. Selain itu, mereka juga sudah belajar menjadi orang tua baru dengan mengambil kelas persalinan. Di sana, mereka belajar cara menggendong, mempelajari teori-teori, dan hal lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa pilihan melahirkan normal adalah keputusan Alisa sendiri. Namun, ia juga mendukung istrinya melahirkan dengan cara normal. Nggak terima job, itu udah 2 bulan sebelum persalinan, 2 bulan setelah persalinan juga ada tawaran, cuman aku nggak mau terima dulu. Dan pengen apa ya, aku pengen momen quality time bersama istri dan tentunya bersama anak pertama gitu. Ini aku bulan ini, akhir bulan ini lebih memilih lah kerjaan-kerjaan yang kau ambil. Kalau ini kan cuma preskon, terus kebetulan Java Rock juga dekat rumah dan ini sih keluarga semua, jadi nggak termasuk kerjaan lah. Jadi tetap siaga ya? Tetap siaga. Menjadi seorang ayah baru gimana? Mungkin apa sih? Excited sih, nggak sabar banget sih sebenarnya. Apa aja mungkin? Udah, kita udah ambil kelas persalinan, gimana cara gendong, terus teori-teori apa yang harus dilakukan saat misalkan ibu kontraksi tapi pembukaan belum terbuka, gitu-gitu macam itu udah belajar juga. Di sisi lain, Maya Estianty sebelumnya telah menyampaikan pesan menyentuh terkait pernikahan kepada ketiga putranya Al Ghazali, Elrumi, dan Dul Jailani. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan juga komen.
Maya Estianty sebelumnya sempat menyampaikan pesan menyentuh seputar pernikahan kepada ketiga putranya Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jaelani. Maya Estianty percaya bahwa pernikahan dan jodoh itu waktunya Allah, bukan waktunya manusia. Artinya, kapan seseorang menikah itu adalah takdir dari Allah, bukan semata-mata kehendak manusia. Namun, bicara soal restunya sebagai orang tua terhadap pasangan anak-anaknya, Maya akan merestui pilihan anak-anaknya dengan catatan anak-anaknya merasa bahagia dengan pilihannya tersebut. Maya menegaskan, jika anak-anaknya tidak merasa bahagia dengan pilihannya, maka ia juga merestui mereka untuk berpisah. Jadi kunci pernikahan bagi Maya Estianty adalah kebahagiaan. Menurut Maya, menikah jika tidak bahagia percuma, mendingan cabut saja. Karena itu, ia berpesan kepada anak-anaknya agar sebelum menikah, mereka memilih pasangan yang paling enak dan paling nyaman bagi hidup mereka selanjutnya. Anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, kalau restu aku restuin anak-anak. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku mereka untuk. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.